Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang dengan rahmatnya kembali kita dipertemukan dalam kajian online kita. Setelah hari Sabtu kemarin ada kajian online juga. Untuk kali ini kita bertemu di hari yang spesial, yaitu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Baiklah ayah bunda sekalian, Ustadz Ustazah serta anak-anakku, santri-santriwati di SMP IT Al-Basirah maupun SMP IT Bani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mutnya dulu, kampanan. Talbiyah menuju rumahmu, menuju Baitullah. Betapa ingin langkah kaki ini menapaki pelataran Ka'bah, tawaf mengitarinya, sholat di belakang makam Ibrahim, lalu meneguk segarnya air Zam-Zam. Kemudian kaki ini berlari kecil melakukan sya'i dari Safa ke Marwah. Ya Rob, berjatuhan helai rambut kami dengan tahalul yang berharap seperti itu pula berguguran dosa-dosa kami dan Engkau ampunkan. Ya Rob, ingin kami merasakan mabit di Mina, mengais hamparan tanah lapang, mencari batu-batu kecil untuk kami lemparkan di Jamarat. Ya Rob, panggil kami sebagai tamumu. Mama nggak pakai video kan? Undang kami sebagai tamumu ya Allah. Nanti Mama nggak usah video. Perkenankan kami untuk melaksanakan ibadah di tanah harammu. Lalu kami bisa mengunjungi masjid Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa di raudhah taman surgamu ya Allah. Ya Allah, rindu hati kami, rindu kami untuk bertemu denganmu di pelataran rumahmu, di depan Ka'bahmu ya Allah. Mari sama-sama kita ucapkan talbiyah sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah dengan segala kebesaran dan keesaannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian, langsung saja mudah-mudahan dengan apa yang kita ucapkan tadi menjadi perantara, menjadi wasilah agar kerinduan kita diijabah oleh Allah, lalu kita diundang oleh Allah kita berkunjung ke Baitullah. Karena sesungguhnya ibadah umrah maupun ibadah haji bukan semata-mata undangan untuk mereka yang mampu. Allah tidak mengundang
orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang pantas untuk diundangnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian itu, sehingga Allah ridho untuk memanggil kita ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, rahimakumullah, para ustadz ustadzah dan anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini kita selalu memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala di hari ini, hari yang mulia, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, di mana pada hari ini para saudara kita, jamaah haji yang diizinkan untuk berangkat haji tahun ini, walaupun dari Indonesia, dari yang berdomisili di sini ya, ataupun beberapa negara muslim yang lainnya belum diizinkan untuk tahun ini, tetapi saudara-saudara kita yang mukim, orang Indonesia yang mukim di Saudi, kurang lebih ada 327 orang yang diizinkan melaksanakan haji tahun ini dari sekitar 60.000 orang atau kaum muslimin yang bisa berangkat haji tahun ini ya, yang ada di Saudi sana, dari berbagai negara yang mukim di sana, yang biasanya kalau di luar pandemi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu bisa sampai 3 jutaan jamaah haji ya, tapi karena sekarang musim pandemi maka kita harus bersabar. Berkumpulnya kita di majelis ini adalah dalam rangka sebagai wujud motivasi dan doa kepada kita semuanya untuk pada saat nantinya Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita mengunjungi Baitullah, Ka'bah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan, yang mana kita sangat menantikan saat-saat itu. Bagi yang sudah pernah ke sana pasti menginginkan ke sana lagi, dan apalagi yang belum ya. Tempat ini, gambar yang kita lihat ini adalah gambar kita di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Yang dulunya tempat ini agak dekat dengan dinding Ka'bah, tetapi karena mengganggu sirkulasi jamaah yang sedang tawaf maka agak dimundurkan. Nah, antara pintu Ka'bah dengan pojok Hajar Aswad, ini adalah pojok Hajar Aswad tempat kita memulai tawaf, ini ada yang namanya multazam. Kita dianjurkan untuk berdoa di sana sambil menempelkan tubuh kita di sini. Alhamdulillah saya dan istri beberapa kali berkesempatan untuk berdoa di sini, insya Allah ya. Jadi ini adalah doa yang tempat doa yang mustajab. Kita pasti menangis doa di sini ya. Kita ucapkan dan kita curahkan seluruh isi hati kita di hadapan Allah Ta'ala. Tempat yang multazam, tempat yang mustajab untuk berdoa. Kita sangat khusyuk berdoa di sini walaupun kondisinya sangat penuh saat itu ya. Kalau sekarang era pandemi tidak boleh menempelkan, apalagi mencium Hajar Aswad juga tidak boleh. Ini dibatasi kalau sekarang ini. Jadi dengan kondisi seperti inilah kita tetap harus bersyukur ya dengan segala keterbatasan.
dan selalu kita husnudzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan Allah taala, dan bagi yang meninggal mudah-mudahan tercatat sebagai syuhada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, keutamaan hari Arafah perlu untuk kita hayati bersama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu liyadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan Tidak ada satu hari pun yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka, melainkan atau selain pada hari Arafah ini. Wa innahu, dan sesungguhnya pada hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala la yadnu, itu dekat. Jadi Allah mendekat kepada hambanya. Allah turun ke langit dunia dan mendekati hamba-hambanya. Summa yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah membanggakan hamba-hambanya tersebut di hadapan para malaikat. Fayaqulu ma arada haula, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu. Mereka khusyuk berdoa di padang Arafah, apa kira-kira yang diinginkan. Jadi Allah ya sepertinya memberikan peluang yang sangat luas, ya memberi semacam tantangan lah kepada seluruh hambanya. Apa yang diinginkan mereka itu, dan suasana yang sangat dirindukan oleh para jamaah haji yang tidak mampu untuk terulang pada momentum kesempatan yang lainnya adalah suasana saat wukuf di Arafah. Pasti kita yang berdoa di sana akan mencurahkan air mata kita, mencucurkan air mata kita, bercampur aduk antara kegembiraan, kesedihan, kebahagiaan, kerinduan, dan seluruhnya. Waktu yang sedemikian longgar di Arafah sana, mulai dari waktu zawal, yaitu waktu habis zuhur sampai dengan matahari terbenam, itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kita yang belum ada kesempatan di sana, maka di sini para ulama memberikan semacam kias atau analog, bukan semata-mata waktu yang bertepatan dengan tempatnya saja di Arafah, tapi juga pada saat yang di luar padang Arafah juga berkesempatan untuk memanfaatkan harinya ini, yaitu hari Arafah. Maka pada hari inilah hendaknya kita memanfaatkannya dengan segala macam amalan. Di antaranya adalah kita banyak bertakbir setiap ba'da sholat, mulai dari subuh hari Arafah hingga hari tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah pada saat maghribnya. Kemudian kita juga insya Allah pada hari ini sama-sama puasa Arafah agar mendapatkan pengampunan dosa untuk 2 tahun. Bahwasanya saumu yaumi Arafah yukafiru al-madiyah wallati ba'daha au kama qala, dan bahwasanya puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat, satu tahun yang telah lewat dan yang akan datang. Kemudian kita juga memperbanyak doa, karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah ini. Kemudian yang keempat adalah kita memperbanyak amal kebaikan, karena pada hari ini 9 Dzulhijjah ini masuk pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang tentunya banyak sekali fadilah dan keutamaannya. Kita memperbanyak tasbih, kemudian tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita perbanyak pada hari-hari ini. Dan pada senja hari Arafah kita membaca bacaan para nabi yang dianjurkan kepada kita semua,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dulu para sahabat, diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, itu mengumpulkan kawan-kawannya pada sore hari Arafah, walaupun bukan dalam keadaan wukuf ya. Beliau saat itu di Basrah, mengumpulkan para sahabat yang lain untuk berzikir dan berdoa bersama habis asar sampai menjelang maghrib. Dan itu pula yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, dan Hasan al-Basri juga demikian. Imam Ahmad juga membolehkan kebiasaan itu walaupun beliau tidak mengamalkannya. Jadi intinya, mari kita isi hari-hari ini dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Insya Allah itu akan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ayah bunda, ustadz-ustadz sekalian, anak-anakku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran surat ayat 96 dan 97. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk dilaksanakan tempat ibadah di situ untuk manusia adalah lalladzi bi Bakkah, yaitu rumah yang ada di Bakkah atau Mekkah, mubarakan, yang mana tempat itu adalah diberkahi, wahudan, dan menjadi petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinat, di dalamnya ada tanda-tanda yang nyata, yaitu diantaranya adalah maqamu Ibrahim, maqam atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah yang sudah kita lihat tadi gambarnya ya. Wa man dakhalahu kana aminah, dan barang siapa yang memasukinya maka dia dalam keadaan yang aman. Dulu pada saat Fathu Makkah, orang-orang kafir takluk tunduk kepada kaum muslimin, maka di antara tempat yang aman adalah barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Walillahi 'alan nasi, dan bagi Allah lah kepada manusia, kewajiban kepada manusia untuk melaksanakan hijjul baiti, haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, kepada barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, yang kufur terhadap kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah tidak butuh, tidak memerlukan kepada semesta alam ini. Allah sangat kaya, maha kaya, tidak butuh dengan makhluknya. Kalaupun seluruh makhluk kafir tidak ada yang menyembah pun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kalau seluruh makhluk menyembah Allah, juga tidak akan bisa menambah kekuasaan Allah. Dalam ayat ini, Bapak Ibu, para ustadz-ustadzah dan anak-anak sekalian, Allah Ta'ala memberikan penegasan bahwasanya masjid pertama yang dijadikan sebagai tempat ibadah di dunia adalah Makkah, yang disebut di sini adalah Bakkah, lalladzi bi Bakkah. Jadi ada beberapa nama untuk Makkah, yang populer adalah Makkah. Ada Bakkah dalam ayat ini. Kenapa disebut Makkah? Li'anna nas yastahimuna indah, karena orang-orang banyak yang berkerumun, berdesak-desakan di sana. Sejak dulu Makkah ini sudah menjadi pusat destinasi, pusat tujuan, apakah untuk belanja, perdagangan, ataukah untuk melaksanakan ibadah. Karena ritual haji ini bukan semata-mata sejak Islam ada, tapi dulu sudah ada, namun prosesinya tidak seperti sekarang. Ada nama lain Makkah, yaitu Al-Baitul Atiq, juga Al-Baitul Haram, ada Al-Baladul Amin,
di surat At-Tin. Kemudian Al-Ma'mun, ada juga Ummur Rahim, Ummul Qura, dan juga ada yang nama lain adalah Solah. Nah, itulah nama-nama yang ada untuk kota Makkah. Biasanya kita sebut Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa rumah pertama yang dijadikan untuk ibadah kita adalah yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan dan bertanya pada saat itu kepada Rasulullah SAW, ayu masjid apakah yang dibangun untuk pertama wudi'a fil ardi awal, yang pertama-tama dibangun diletakkan di muka bumi ini ya Rasulullah? Maka beliau memberikan jawaban Al-Masjidul Haram, yaitu Masjidul Haram. Summa ayu, pertanyaan berikutnya dari Abu Dzar, kemudian apalagi setelah itu ya Rasulullah? Beliau memberikan jawaban Al-Masjidul Aqsa, yaitu Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Maka Abu Dzar menanyakan lagi, qultu, kata Abu Dzar, aku bertanya, kam bainahuma, berapa jarak waktu di antara pembangunan dua masjid itu ya Rasulullah? Maka beliau memberikan jawaban arba'una sanah, yaitu selama 40 tahun. Kemudian qultu tsumma ayu, kemudian masjid yang mana lagi yang dibangun? Qala, maka beliau memberikan jawaban tsumma haitsu adraktas shalah fasalli, kemudian dimanapun kamu mendapatkan sholat, maka sholatlah di situ. Fakulluha masjid, maka seluruh bumi itu adalah masjid Allah. Bisa kita laksanakan sholat di bumi manapun, apakah di ladang, di sawah, dimanapun, asalkan tidak di tempat-tempat yang kotor ya, di kamar mandi misalnya tidak boleh, tempat-tempat yang tidak, yang mengandung najis lah maksudnya ya, jadi tidak boleh. Tempat yang lainnya itu boleh. Yang khilafiyah adalah di kandang, kandang yang di situ binatangnya bisa dimakan. Itu para ulama beda pendapat, apakah kotorannya najis atau tidak. Kalau binatang yang tidak bisa dimakan otomatis najis ya. Tapi lebih baik dihindarilah, dicari tempat yang suci ya, yang betul-betul tidak ada perbedaan maksudnya. Jadi di sini diingatkan bahwa masjid yang pertama kali adalah yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah itu. Di sana tempat yang barokah serta menjadi petunjuk untuk seluruh alam. Dan di dalamnya ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata bagi kita semuanya, yaitu ada maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat itu membangun Ka'bah bersama putranya. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasukinya maka dia menjadi aman. Nah, ayat berikutnya ini adalah yang menjadi stressing kita, makanya untuk terjemahnya saya kasih warna biru ya. Jadi pada ayat ini adalah ayat di mana diturunkannya kewajiban haji kepada kaum muslimin saat itu. Kewajiban haji ini baru turun pada tahun 2 Hijriyah. Mohon maaf ya, pada tahun 6 Hijriyah. Kalau 2 Hijriyah itu adalah puasa. Pada tahun 6 Hijriah itu baru diturunkan kewajiban berangkat haji ini, dan beliau saat itu belum bisa berangkat haji dan mengirimkan utusan Abu Bakar bersama rombongan ke sana, ke kota Mekah untuk hajinya. Beliau belum bisa. Beliau ada kesempatan, karena belum bisa itu alasannya di Mekah, terutama di Ka'bah itu masih banyak sekali berhala-berhala yang ada yang belum bisa dihilangkan, karena Mekah saat itu masih berada di kekuasaan orang kafir.
baru setelah Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, berhala-berhala itu bisa dibersihkan semuanya di samping Ka'bah ataupun di kanan kiri Ka'bah di pelataran Masjidil Haram itu. Tapi beliau saat itu belum ada kesempatan. Fathu Mekah itu tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi setelah itu ada perang Hunain juga, beliau tidak melanjutkan menunggu sampai datangnya bulan Dzulhijjah ya. Jadi baru pada tahun 10 Hijriah beliau haji pertama dan yang terakhir yang disebut dengan haji wada itu. Jadi haji itu hanya satu kali seumur hidup karena beliau hajinya hanya sekali saat itu. Nah, Bapak sekalian, pada saat turun ayat ini Rasulullah SAW mengumpulkan komunitas orang-orang di sana. Jadi beliau memanggil orang-orang yang lintas agama, ada kaum muslimin, ada kaum Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, As-Sabi'un, kemudian juga orang-orang kafir Quraisy. Jadi ada 6 komunitas yang dipanggil beliau untuk datang menerima perintah haji ini. Beliau mengatakan innallaha faradu alaikumul hajja fahajju. Allah telah mewajibkan kepada kalian berangkat haji, maka hajilah kalian semuanya. Maka tidak ada yang merespon perintah itu kecuali kaum muslimin. Kalau orang-orang kafir itu nahnu la nahujju, kami tidak akan mau berangkat haji. Maka karena respon dari orang-orang kafir seperti itulah diturunkan ayat ujung ayat yang ini ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barang siapa yang kufur, yang ingkar, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Kalian mau nerima, mau menolak perintah itu tidak ada artinya bagi kami, kata Allah begitu ya. Tidak memiliki dampak sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Jadi di ayat ini kalau kita coba teliti sedikit ya sebagai penghayatan kita, mungkin ada yang bertanya, di dalam ayat ini ala nas, Allah mewajibkan haji kepada seluruh manusia, bukan hanya alal mukminin saja. Ini bagaimana maksudnya? Nah, kalau kita pelajari ilmu usul fikih, maka ayat ini adalah lafadznya am yuradu bihi al-khas. Jadi ayat ini teksnya, tulisannya itu adalah umum, namun memiliki maksud yang khusus. Yang dimaksud manusia bukan manusia secara keseluruhan, tapi adalah al-mu'minun. Karena ibadah itu tidak bisa diterima kecuali dari orang-orang yang sudah bersyahadat saja. Jadi harus masuk Islam dulu. Kaum mukminin pun juga tidak mukminin secara umum, dibatasi oleh ini. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana. Jadi ada kata-kata istita'ah. Istita'ah itu adalah kemampuan. Nah, kemampuan itu maksudnya apa? Ya, beberapa ulama diantaranya mengatakan yang dimaksud istita'ah itu adalah azat warrohilah. Dia memiliki bekal dan memiliki rohilah, kendaraan yang bisa mengantarkan ke sana. Maksudnya kendaraannya layak sampai ke sana dan aman, kondisinya aman. Kalau sekarang kondisinya tidak aman, maka tidak bisa berangkat ke sana. Berarti ada udzur syar'i yang menghalangi kita. Berarti di sini gugur kewajiban itu ya. Jadi sekali lagi ayat ini adalah amun yuradu bihil khas, ayat yang umum yang memiliki maksud khusus. Panggilannya hanya khusus untuk orang yang istita'ah, yang punya kemampuan dalam dua hal tadi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau kita lihat dari sejarah, ternyata bukan hanya mulai tahun kemarin saja jamaah haji dilarang berangkat ke Mekah. Ada kegiatan haji yang pernah ditutup dalam sejarah, bahkan 40 kali, bukan hanya 1-2 kali, tapi sampai 40 kali ditutup jamaah haji.
Nah, apa alasannya? Bisa karena alasannya keamanan ya, bisa karena alasannya ada pandemi, ada wabah, bisa juga karena alasan konflik politik dan lain-lain sebagainya. Ini hanya sebagian saya kutip ya. Pada tahun 1814 ada wabah taun. Wabah taun itu seperti sekarang, yaitu wabah yang penyakit menular. Ada sekitar 8.000 korban meninggal dunia akibat wabah yang ada di wilayah Hijaz. Wilayah Hijaz itu wilayah Arab, Mekah dan sekitarnya. Kemudian tahun 1831 ada yang disebut wabah Hindi, yaitu pada musim haji tahun ini terjadi wabah yang dipercaya berasal dari negara India. Sekitar 3/4 jamaah haji meninggal dunia pada tahun itu. Banyak sekali ya, karena ada wabah dari India, virus dari India. Kemudian tahun 1858 penduduk Hijaz mengungsi ke Mesir. Penyebaran epidemi yang parah menyebabkan orang mengungsi dari Hijaz, yaitu daerah di Arab Saudi, ke Mesir, yang membangun karantina kesehatan di daerah Bir Ambar yang menghindari epidemi. Jadi mereka dikarantina di sana. Kemudian tahun 1864 ada 1.000 jamaah haji meninggal per harinya. Madinah mengalami epidemi. Epidemi adalah penyebaran penyakit menular tadi. Ada 1.000 peziarah meninggal per hari karena wabah sangat berbahaya. Mesir terpaksa mengirim dokter dan membangun karantina di Mekah dan di jalan dari Mekah ke Madinah. Ini ya, dalam sejarah sebagainya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dalam periode yang berikutnya, 1837 juga ada epidemi, tidak ada ibadah haji di tahun ini hingga 3 tahun berikutnya disebabkan sebuah epidemi atau wabah ini. Kalau sekarang ini kan tahun kedua ya. Kita nggak tahu tahun depan ada atau nggak, Allah alam ya. Kalau tahun 1837 ini sampai 3 tahun berturut-turut. Kemudian pada tahun 1846 ada wabah kolera. Pada tahun ini menyebar wabah kolera dan berimbas pada jamaah haji hingga ibadah ini ditiadakan. Dan berulang pada tahun 1850, 1865, dan juga 1883. Jadi sampai 3 tahun tapi tidak berturut-turut. Kemudian pada tahun 1896 ada kematian yang meningkat karena kolera juga. Wabah kolera terjadi bertepatan dengan musim haji, di mana kondisi bertambah parah setiap harinya, sehingga mayat-mayat menumpuk, kematian meningkat di Arafah dan mencapai klimaksnya di Mina. Subhanallah ya, luar biasa. Kemudian pada tahun 1895 terjadi wabah tipes, pandemi yang mirip dengan demam tifoid atau disentri, terindikasi dari konvoi yang datang dari Madinah. Nah, inilah beberapa contoh perjalanan jamaah haji yang tidak bisa berangkat ke Mekah karena ada wabah yang seperti ini ya. Tahun 1987 terjadi wabah meningitis, sehingga sejak itu jamaah yang ingin ke Baitullah, baik itu umrah atau haji, ada suntik meningitis. Itu harus ada vaksinnya, harus disuntik dulu. Nah, kemudian mulai tahun kemarin ada wabah karena corona ini. Allahu alam sampai kapan ini bisa dibuka kembali. Kita tetap optimis, insya Allah pada saatnya nanti akan kembali normal ya. Malam kalau sudah menjelang subuh bertanda itu akan masuk waktu pagi, dan insya Allah matahari akan terbit kembali ya. Tidak ada kata putus asa bagi kita kaum muslimin.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat di antara pendapat ya para ulama tentang haji ini sekedar analog ya, bukan hadis, bukan apa, tapi ini analog. Analog itu permisalan, kias dari ulama. Haji itu seperti pagar sebuah bangunan, berfungsi menjaga dan memperindah bangunan. Yang namanya juga pagar boleh jadi harus dibuat jika mampu. Namun jika belum mampu, belum ada uang ya apa-apa, mungkin dipagari bambu atau pagar bunga ya, barangkali seperti itu kalau rumah biasa. Kalau kita belum bisa haji, barangkali bisa umroh misalnya ya, barangkali itu. Kemudian syahadat diibaratkan seperti pondasi, karenanya harus kuat. Kalau rumah tidak ada pondasinya maka gampang roboh. Kalau ada gempa atau yang lainnya, maka pondasi ini, syahadat ini harus kuat. Dan sholat 5 waktu ibarat tiangnya, yang juga harus kokoh. Tembok kalau tidak ada pengokohnya, tidak ada besi-besinya, tidak ada tiangnya, ya susah ya, akan roboh juga. Dan puasa ibarat dindingnya yang juga harus berdiri kuat. Dan zakat itu seperti atapnya, di mana berfungsi untuk mengayomi isi bangunan. Ini permisalan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya, bagi kita semuanya. Kalau sholat, itu butuh kekuatan fisik dan ruhiyah. Kalau zakat itu yang disebut ibadah maliyah, kekuatan finansial, kekuatan harta maliyah. Kalau puasa itu ibadah jasadiyah, kekuatan fisik. Kalau tidak kuat, tidak fisiknya tidak sehat, nggak kuat ya. Maka haji ini menggabungkan semuanya, yaitu ibadah maliyah, ibadah jasadiyah, dan juga ibadah ruhiyah. Semuanya butuh. Untuk berangkat haji, kita juga butuh uang finansial ya. Kemudian untuk haji kita juga butuh fisik yang sehat. Untuk haji kita juga butuh kekuatan ruhiyah dalam rangka untuk menyambut seruan Allah Ta'ala, melaksanakan ibadah di sana. Untuk tawaf 7 kali putaran, kalau di pelataran utama masih ringan, tapi kalau di lantai 2 itu luar biasa. Apalagi sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, yang panjangnya lintasan dari Safa ke Marwah itu kurang lebih setengah kilo. Nah berarti tinggal kita kalikan 7. Apalagi kita yang jamaah haji reguler ya, pada saat jamarot di Mina, itu maktab kita dengan lempar jumrohnya, tempat jamarotnya itu bervariasi. Kalau jamaah kita bisa 3 ya, atau sampai 4 kiloan, bahkan lebih. Nah itu kalau sehari pada saat tanggal 10 kita melempar jumroh Aqobah, kemudian tanggal 11 kita berangkat lagi, tanggal 12 kita berangkat lagi, tanggal 13 juga sama kalau kita mengambil nafar tani. Jadi kurang lebih 4 hari PP. 1 kali 1 PP 6 misalnya, minimal 6 kali 4 ya, 6 kilo kali 4 berapa. Jadi butuh kekuatan fisik. Makanya kalau masih muda, masih sehat-sehat, berangkat haji sana biar sempurna ya. Kalau sudah fisiknya lemah-lemah, itu nanti tidak sempurna pelaksanaannya. Nah kemudian sebagai catatan ya untuk kita semuanya, bahwasanya berangkat haji itu perlu cita-cita, obsesi. Kita harus punya cita-cita, punya ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha, itu dengan membuka rekening tabungan itu di bank-bank syariah itu banyak. Kemudian takwa dan doa itu juga harus selalu kita ucapkan, doa-doa kita, dan tetap jaga harapan dan tinggikan cita-cita kita. Seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Nining ya, ini salah satu motivasi dari seorang motivator, Mario Teguh pernah menyampaikan, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Allah tidak memanggil orang yang mampu. Betapa banyak orang yang mampu membeli rumah mewah, membeli kendaraan mewah yang harganya itu melebihi ONH, ongkos naik haji. Ongkos naik haji berapa sih kalau dulu 30, mungkin berikutnya 35 ya, 35 juta. Tapi harga rumah yang mewah berapa?
harga mobil yang ya bukan hanya mewah tapi yang biasa pun berapa. Mereka mampu mengadakan fasilitas kehidupan seperti itu, tetapi untuk membayar ONH saja itu susah dan berpikir ya, seperti kemarin yang kita ilustrasikan, mau korban saja pikir-pikir padahal untuk beli jajan yang harganya 5 juta ke atas itu langsung dibayar cash. Nah inilah kadang-kadang logika kita yang tidak sampai ke sana ya. Jadi Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Dibuat dia punya kemampuan berangkat ke sana, apakah dengan uangnya sendiri, apakah dapat hadiah dari orang lain, apakah dibayari oleh orang lain, itu tidak ada yang mustahil. Ada seorang kawan saya, seorang ustadz, pada saat ceramah, khutbah, kemudian selesai, ada salah satu jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, apa panjenengan sudah pernah berangkat haji? Ya, kawan saya menjawab belum. Nah, maka Pak Ustadz ini dihajikan oleh jamaahnya. Itu tidak ada yang mengira, tidak ada yang mengira seperti itu. Ada yang berangkat karena diberangkatkan oleh perusahaannya, suami istri. Ada yang berangkat karena dia menolong orang. Nah, macam-macam lah ya. Jadi yang penting adalah kemampuan kita. Tidak semua yang berhaji itu berpunya harta. Ada cleaning service salah satu rumah sakit, ada marbot masjid di salah satu kantor pajak Pratama ya KPP itu naik haji, ada tukang sayur yang menabung setiap hari untuk berhaji sampai butuh waktu 11 tahun. Nah di 11 tahun yang lalu maksudnya ya, butuh waktu bertahun-tahun maksudnya, ini terjadinya 11 tahun yang lalu sudah lama ya, tapi ini sebagai motivasi ya, kalau dulu ada sinetron yang ngetren, tukang bubur naik haji ya. Nah itulah motivasi bagi kita semuanya, tidak hanya haji itu pada kalangan menengah ke atas, kita siapapun punya kesempatan untuk berangkat ke sana. Ini salah satu motivasi kita ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Kisah nyata yaitu seorang tukang becak dan inspirasi kepada kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cerita Nyata Reborn, bahagia sekali kami bisa kembali hadir untuk menemani Anda, tentu dengan menyajikan kisah-kisah yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami akan berbagi satu kisah yang berjudul Tukang Becak Berangkat Haji Dibayari Malaikat. Aku menemukan kisah nyata ini di acara Manasik Haji Surabaya Timur tahun 2006. Sengaja nama tokoh tidak kusebut nama sebenarnya. Begitupun nama bank dan alamatnya juga tidak kusebut, dengan maksud hanya untuk pertimbangan etika semata. Di acara yang dihelat di masjid itu, saat rehat ishoma, istirahat, sholat, makan, hari terakhir, seperti biasa selesai sholat waktu makan siang, terjadi kelompok-kelompok kecil ngobrol sesama jamaah calon haji. Mereka saling menceritakan persiapan masing-masing, dari hal logistik, persiapan fisik, obat-obatan dan sebagainya, menjadi topik saling mengisi antar jamaah. Di sudut halaman masjid, seorang bapak tengah baya duduk menyendiri. Di sampingnya tergeletak dus jatah makan yang kelihatan belum dibuka. Botol air mineral pun terlihat masih utuh. Matanya berkaca-kaca. Ketika aku datangi, awalnya dia terkesan kurang suka, tetapi setelah aku memperkenalkan diri, mengajaknya ngobrol, sedikit-sedikit bapak berkulit agak hitam ini mau juga bicara. Kami makan berdua dari jatah nasi kotak masing-masing sambil ngobrol. Bapak itu mulai memperkenalkan diri dan bercerita. Nama saya Udin, Pak. Rumah saya Surabaya pinggiran timur, daerah tambak-tambak sana. Saya becak. Anak saya 2 perempuan. Dua-duanya sudah kawin, Pak. Satu di Kalimantan sudah punya anak 1. Satunya lagi ikut mertuanya di Tulung Agung, bantu-bantu di toko sama suaminya. Hehehe, kini-kini saya sudah mbahkung loh.
Sampai di situ kalimatnya berhenti. Dia meletakkan dus nasi yang baru dimakan separuh, kemudian minum air langsung dari botol beberapa teguk, lalu terdiam. Pandangan matanya menerawang jauh, entah apa yang dipikirkan. Lalu dengan pelan dia melanjutkan ceritanya. Saya ini mau berangkat haji, Pak, tapi sungguh. Kalimatnya terpotong, matanya berkaca-kaca. Lalu dengan suara yang masih serak, Pak Udin melanjutkan kalimatnya. Saya tidak tahu siapa yang membayar semua ongkos haji saya ini. Ini, Pak, yang setiap hari saya pikir, bagaimana ini bisa begini? Seperti mimpi saja, Pak. Awalnya kira-kira setahun yang lalu, saya ngantar seorang penumpang bapak-bapak dari Panjang Jiwo menuju Jalan Jemur Sari. Waktu itu menjelang maghrib, Pak, jadi sudah agak-agak gelap gitu. Dan waktu adzan maghrib, penumpang saya ngajak berhenti dulu untuk sholat bersama jamaah lain di masjid kecil yang saya lewati. Tidak ada yang aneh, Pak. Maksud saya penumpang saya itu ya biasa-biasa saja. Sambil becak jalan, ya saya ngobrol sama penumpang itu. Terus bapak tadi tanya gini, seandainya sampean punya uang 30 juta gitu, sampean mau beli apa, Pak? Karena saya pikir bapak itu bertanyanya iseng. Saya mau jawabnya iseng juga, tetapi tidak tahu. Saya pikir tidak ada salahnya saya jawab yang beneran, seperti kepinginan saya. Mungkin saya pakai berangkat haji saja, Pak. Tapi apa ya bisa saya punya uang segitu, Pak? Uang dari becak ini hanya bisa buat makan sama istri saja. Masih belum kenyang. Terus penumpang itu bilang gini, Allah Maha Kaya loh, Pak. Kalau sampean sungguh-sungguh, tidak sulit Allah memberangkatkan sampean pergi haji. Sampean pengennya berangkat haji kapan toh, Pak? Ya, saya jawab, saya tidak tahu, Pak. Nggak punya biaya kok ngomong mau berangkat haji. Terus waktu becak lewat tempat fotokopi, penumpang saya itu minta becak berhenti karena dia mau fotokopi. Tiba-tiba penumpang saya itu minta pinjam KTP saya, mau sekalian difotokopi. Katanya dia mau membantu daftarkan saya untuk naik haji. Ya, saya tolak. Saya bilang, saya tidak punya biaya, Pak. Buat apa daftar-daftar haji segala? Tetapi bapak penumpang itu agak maksa bilang gini, saya hanya membantu sampean ngurusnya saja, Pak. Biar nanti kalau sampean sudah siap, lebih mudah berangkatnya. Karena kelihatannya penumpang saya itu orangnya baik, ya saya kasih saja KTP saya untuk difotokopi bareng surat-surat miliknya satu map gitu. Selesai fotokopi, KTP dikembalikan dan becak jalan lagi sampai pertigaan Jemur Sari. Penumpang itu turun membayar 10.000 seperti nawarnya tadi. Terus sudah turun dia pesan, katanya nanti kalau urusan hajinya sudah selesai, saya akan dikabari di rumah. Saya yang tidak paham apa-apa, makanya cuma jawab, oh iya, Pak, terima kasih. Berbulan-bulan dan saya sampai sudah tidak ingat lagi sama bapak tadi itu, Pak. Mikir saja saya ndak, apalagi ingat. Wong becak, Pak, jadi ndak ingat itu. Terus datang surat panggilan dari kantor bank, isinya nyuruh saya datang, suruh bawa KTP, bawa KSK. Saya ya bingung tuh, Pak. Apalagi istri saya malah takut. Wong tidak pernah urusan sama bank, dikira saya punya utang atau apa. Malah bingung semua, Pak. Ya sudah, pas tanggal yang di surat panggilan itu, saya ajak istri saya ke kantor bank. Sekalian dia ada keperluan mau ke keponakan yang kos tidak jauh dari kantor bank itu. Masuk kantor bank, saya awalnya takut, Pak. Di depan pintu ditanya satpam, keperluannya apa? Walah, gelegepan saya, Pak. Bingung mau jawab apa. Terus surat panggilan saya tunjukkan, saya diberi nomor disuruh duduk nunggu panggilan. Seperti antri di rumah sakit gitu, Pak. Lama. Di depan petugas bank, sungguh, Pak, saya hampir pingsan. Waktu pegawai bank itu bilang, tabungan saya sudah cukup untuk berangkat haji. Ya saya ngeyel ke pegawai bank. Saya ini tidak pernah nabung untuk haji. Tapi pegawai bank menunjukkan buku tabungan haji ada tulisannya 35 juta rupiah. Subhanallah, Pak. Saya dan istri tangis-tangisan, saking bingung. Entah senang, saya tidak tahu. Waktu saya tanya uang tabungan dari siapa, kata pegawai bank itu orang yang isi tabungan berpesan agar tidak berikan namanya ke sana. Alamatnya juga pegawai bank tidak mau ngasih tahu karena pesannya begitu katanya.
Terus saya sama pegawai bank disuruh ke KPIH di Nginden. Itu loh tempat ngajari orang yang mau haji, yang katanya juga sudah dibayari untuk memberikan bimbingan haji untuk saya. Saya ikut manasik di sini. Tadi juga diantar Pak Buhori, orang bimbingan haji itu. Ya karena itu loh Pak, tiap hari saya mikir, lalu orang yang bayari saya untuk pergi haji itu sebenarnya siapa? Dia itu orang biasa atau jangan-jangan malaikat ya? Tiap selesai sholat, saya selalu sujud syukur dan mendoakan malaikat saya itu agar diberi rezeki yang banyak, biar dia bisa bayari orang lain lagi berangkat haji Pak. Sampai di situ cerita Pak Udin harus berhenti karena dipanggil masuk ke ruangan masjid lagi untuk melanjutkan acara manasik haji hari terakhir itu. Sejak itu aku belum pernah bertemu lagi dengan Pak Udin yang berangkat di gelombang kedua jamaah calon haji embarkasi Surabaya. Aku hanya bisa berharap semoga Pak Udin jadi haji mabrur. Subhanallah, Allah telah menunjukkan bahwa Dia maha besar atas makhluk ciptaannya. Semua ada dalam genggamannya. Bila Allah berkehendak, tidak satupun yang bisa menghalanginya. Logika manusia tidak berlaku bagi Allah. Aku bersyukur Allah mempertemukanku dengan Pak Udin untuk memberitakan tentang kebesaran Allah. Pengalaman ini sampai kapanpun akan kuingat, dan aku memohon kabulkan doa Pak Udin untuk malaikatnya ya Allah. Kisah Pak Udin ini sering kuceritakan pada kerabat dan teman-teman, dan kini pada Anda, sahabat ceritanya Taribon. Semoga ada manfaat dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda. Nantikan kisah-kisah terbaru lainnya bersama ceritanya Taribon, the best favorit channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sebuah inspirasi, motivasi kepada kita semuanya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Semua ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu harus berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku mengikuti persangkaan hambaku. Kalau kita memiliki persangkaan bahwa satu saat nanti kita akan bisa melihat Ka'bah secara langsung, kita akan bisa tawaf di sekitar Ka'bah, kita bisa sa'i dari Safa ke Marwah, kita bisa wukuf di Arafah, bisa mabit di Musdalifah, bisa mabit di Mina, melempar jamarat, tawaf ifadah, tahallul dan sebagainya, maka insya Allah kita akan diizinkan suatu saat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu untuk kita cermati bersama bahwasanya haji itu adalah sebuah kenikmatan, sebagaimana ibadah lainnya. Kita akan merasakan kenikmatan yang amat sangat ketika kita melaksanakan ibadah haji ini. Dan mungkin ada mispersepsi yang ada di kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Ada barangkali yang memiliki pemikiran, saya belum pantas jadi haji lah, saya belum punya ilmunya, atau saya belum punya banyak ilmu Islam, ibadah saya masih keteteran, saya masih suka berbuat jelek, berbuat maksiat atau berbuat dosa, saya takut menghadap Allah ke Baitullah, saya takut dapat karma di sana nanti, hukuman di tanah haram karena kelakuan saya selama ini. Ini adalah rasa-rasa takut yang tidak logis lah. Kalau kita belum siap, ya kita siapkan semaksimal mungkin ilmunya dan juga perbekalan. Kita persiapkan sebisa mungkin ya. Tidak berpangku tangan atau tidak menyerah dengan keadaannya. Saya kira itu untuk materi pertama ini ya, sebagai motivasi bagi kita semuanya bahwasanya haji ini adalah ibadah maliyah, ibadah jasadiyah yang wajib untuk kita siapkan segala sesuatunya ya.